بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir, dan kita masih berada di surah Al-Alaq. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita sudah ambil pada pertemuan yang lalu. Di ayat yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima adalah wahyu yang pertama turun kepada Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam wahyu yang pertama turun ini ada dua kemuliaan anak Adam, kemuliaan manusia. Yang pertama, kemuliaan dari ciptaan, dari fisik. Yang kedua, kemuliaan dengan ilmu. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Merupakan kemuliaan bagi manusia adalah Allah mengajarkan ilmu kepada manusia yang mereka tidak mengetahuinya. Maka dari itu Nabi Adam alaihi salam lebih mulia daripada malaikat dan jin.
sehingga Allah perintahkan malaikat dan para jin untuk sujud, yang merupakan sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam ilmu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam ilmu, sehingga Allah memuliakan Nabi Adam melebihi dari yang lain. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat dan jin. Yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat dan jin. Maka dari itu ketika Allah katakan kepada malaikat, kabarkan ini benda-benda apa? Kabarkan nama-nama benda. Lalu mereka menjawab, para malaikat menjawab, kami tidak mengetahui kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat tidak mengetahui benda-benda itu. Maka ini adalah bentuk kemuliaan anak Adam, bentuk kemuliaan Nabi Adam dan anak-anak Adam, keturunan Nabi Adam. Maka hibati fillah, ingin mencari kemuliaan di sisi Allah, maka carilah dengan ilmu. Carilah dengan ilmu. Setiap ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang dipuji oleh Allah, maksudnya dikatakan oleh para ulama adalah ilmu agama. Ilmu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dan Nabi Muhammad dan Nabi kita, Rasul kita mengajarkannya kepada manusia. Adapun ilmu selain dari ilmu agama, maka akan mendapatkan pahala jika diniatkan di atas agama. Mempelajari ilmu selain dari ilmu agama, jika diniatkan untuk agama, ilmu yang dipelajari selain ilmu agama itu, tujuan untuk mempelajari itu adalah untuk agama juga, agama Islam, maka dia mendapatkan pahala. Intinya dikembalikan kepada ilmu agama. Maka ahibati fillah, sebuah kemuliaan jika kita berkecimpung dengan ilmu agama. Baik. Ada juga penjelasan yang baru ana dapatkan. Ketika salah seorang syekh menjelaskan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Maka di ayat yang pertama ini berbicara tentang bacalah, perintah membaca atas ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga dengan kita membaca atas seluruh ciptaan-ciptaan Allah, maka kita mendapatkan ilmu. Karena di dalam ciptaan-ciptaan Allah ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian berapa kali disebutkan dalam ayat ini Iqra? Berapa kali? Dua. Di ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat yang ketiga Allah juga menyebutkan Iqra wa rabbukal akram. Allah juga di ayat yang ketiga Allah juga perintahkan yang kedua kali kan untuk membaca. Untuk membaca, kata penjelasan dari Syekh tersebut, membaca terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menunjukkan pandai-pandailah kita melihat nikmat. Karena di ayat nanti yang ke-6 yang kita bahas nanti, di ayat yang ke-6 ke-7, mereka tidak pandai melihat nikmat, tidak cerdas di dalam melihat nikmat karunia, sehingga mereka menjadi manusia-manusia tagha, berlebihan, melampaui batas. Manusia-manusia yang melampaui batas karena tidak pandai melihat nikmat dan karunia. Maka dari itu dikatakan oleh penjelasan Syekh, perintah membaca pada yang kedua di ayat yang ketiga, perintah yang membaca pada yang kedua, perintah yang kedua membaca di ayat yang ketiga adalah perintah membaca nikmat dan karunia Allah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tagha, berlebihan di dalam kezaliman, melampaui batas. Maka ini adalah intisari di dalam penjelasan ayat 1 sampai ayat 5. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-6. Kita katakan pada pertemuan yang lalu, yang pertama turun kepada Nabi Muhammad surah Iqra, tapi tidak semuanya ayat, hanya 1 sampai 5 saja, hanya 1 sampai 5 saja. Setelah itu turun surah Al-Muddathir. Baik. Di ayat yang ke-6 Allah mengatakan kalla. Ini merupakan bantahan Allah kepada orang-orang kafir. Namun kalau kita melihat tafsir
Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mentafsirkan kalla di sini adalah haqqan. Kalla artinya haqqan, benar-benar. Apa maksudnya benar-benar? Haqqan innal insana la yatgha. Juga disebutkan tafsir Taufiqur Rahman juga artinya haqqan. Terlihat? Naam. Qala al-Baghawi, berkata al-Imam Baghawi dalam tafsir al-Imam Baghawi, di tafsir Baghawi, kalla sekali-kali tidak. Kalau terjemahannya kan kalla sekali-kali tidak. Beliau mengartikan di sini haqqan, benar-benar, sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh benar-benar? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Akan melampaui batas. Haqqan, benar-benar. Kondisi kapan manusia itu akan melampaui batas? Di ayat yang ke-7 Allah jelaskan. Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia melihat dia semuanya sudah cukup. Istaghna. Dia merasa sudah cukup. Dia sudah merasa cukup. Arti lainnya adalah tidak membutuhkan siapa-siapa. Dia merasa memiliki segala-galanya, sehingga dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Ketika dia tidak membutuhkan siapa-siapa, maka dia melampaui batas. Apa maksud melampaui batas di sini? Dia melanggar peraturan-peraturan. Dia melanggar hudud. Penetapan-penetapan yang sudah Allah tetapkan. Misal sombong. Itu sombong melampaui batas atau tidak? Melampaui batas. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa memiliki segala-galanya. Dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Maka dia sombong. Kalau dia sudah memiliki sifat sombong, maka akan mudah mencela. Menghina. Mudah. Kenapa dia mencela orang lain, menghina orang lain? Toh saya nggak butuh sama dia kok. Dia sudah merasa cukup. Wallahi jemaah, para ulama tafsir mengatakan, menunjukkan kalimat haqqan, benar-benar, berarti ketika seseorang itu sudah merasa cukup,
rawan memiliki melampaui batas. Kita tidak katakan semua, tapi mayoritas atau tidak? Mayoritasnya gimana? Iya, mayoritas. Kebanyakan orang kalau sudah memiliki segala-galanya, merasa sudah tidak membutuhkan orang lain, akan dia melampaui batas. Ini tadi kita katakan karena dia tidak pintar melihat nikmat. Saking melampaui batasnya, dia pun kufur terhadap Allah. Ingat Fir'aun melampaui batas atau tidak? Melampaui batas. Saking melampaui batasnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi. Kenapa dia sampai mengaku Tuhan? Karena dia menganggap memiliki segala-galanya. Pala tentara, jumlah yang begitu banyak, harta, jabatan, kekayaan, memiliki segala-galanya, sehingga dia melampaui batas. Dan Allah sendiri yang mengatakan Fir'aun itu melampaui batas. Maka Allah utuslah Nabi Musa bersama Nabi Harun. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, pergilah wahai Harun kepada Fir'aun, karena dia sedang melampaui batas. Dan demi Allah, Allah mengatakan seseorang itu akan melampaui batas ketika dia memandang semuanya dia miliki, memandang dia tidak membutuhkan orang lain. Lihat orang-orang yang melampaui batas terhadap Nabi SAW ketika di zaman jahiliyah, seperti Abu Jahal, seperti Abu Jahal melampaui batas kepada Nabi. Kenapa dia melampaui batas? Karena Abu Jahal ini merasa memiliki segalanya. Dari segi harta, Abu Jahal punya harta. Dari segi kehormatan yang dihormati oleh masyarakat, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, Abu Jahal memiliki itu. Bahkan banyak kelompok-kelompok yang membela Abu Jahal karena Abu Jahal itu memiliki kedudukan tinggi. Sehingga dia melampaui batas. Maka hibati fillah, begitu banyak contoh-contoh real yang kita baca, yang kita dapatkan, orang yang melampaui batas dikarenakan karena dia merasa punya segala-galanya, tidak butuh orang lain. Bahkan saking melampaui batasnya, dia pun kufur kepada Allah. Dia merasa segala yang dia miliki atas jerih payahnya sendiri, bukan dari Allah. Dia yang miliki, apa yang dia miliki, dia mengatakan ini perjuangan saya.
Ini usaha saya. Padahal Allah mengingatkan kepada kita jemaah. Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Fatir. Kita ini miskin, kita ini fuqara, kita ini fakir. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Kalian itu fakir, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Orang-orang yang melampaui batas, seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah. Wallahi jemaah, ini bahaya sekali. Makanya Allah menyebutkan kita orang yang sombong ketika kita tidak berdoa kepadanya. Menunjukkan, menjelaskan seolah-olah ketika kita tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah. Maka hibati fillah, jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, hakikatnya dia tidak membutuhkan Allah. Na'udzubillah. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu fakir kepada Allah. Kalian itu fakir. Berarti kalian itu, wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada Allah, berarti konsekuensinya adalah menurut, patuh. Konsekuensinya adalah meminta, berdoa kepadanya. Baik. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah sebutkan lagi, Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu, kepada Rabb kalian akan kembali. Sesungguhnya pada Rabb kalian akan kembali. Semuanya kita akan kembali kepada siapa? Kepada pemiliknya yang hakiki. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Ini semua jemaah ayat-ayat yang mengingatkan kita supaya tidak sombong, tidak melampaui batas. Supaya kita diingatkan oleh Allah, supaya kita ini merasa kita ini semuanya datang dari Allah. Kita sendiri milik Allah. Harta itu pemberian dari Allah. Semua apa yang kita miliki pemberian dari Allah. Ini yang harus kita camkan di dalam hati kita.
sehingga senantiasa kita tawadhu', tidak melampaui batas. Kenapa? Karena kita akan semuanya kembali. Makanya ketika ada orang meninggal, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita semuanya ilaihi raji'un, kembali kepadanya. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kalian akan kembali. Makanya salah seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada seseorang. Fudail bin Iyad mengatakan, kam atat alaika, yani kam umruka, berapa umurmu? Lalu orang itu berkata, menjawab, qala sittuna sanah, 60 tahun. Qala, kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbika, berarti sejak 60 tahun ini engkau berjalan menuju Allah. Yushiku an tablugh, sebentar lagi akan sampai tujuanmu. Jadi kita hidup ini, kalau dikatakan oleh Fudail bin Iyad, hidup kita ini semuanya menuju kepada Allah. Yang 60 tahun, yang 70 tahun, yang 50 tahun, yang 40 tahun, selama itulah dia sedang menuju Allah. Yushiku an tablugh, sebentar lagi akan sampai umurmu. Faqala ar-rajul, lalu orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau sudah kita meninggal ya Syekh, ya Imam, sudah meninggal kita, ya udah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Faqala Fudail, kemudian Fudail berkata, ata'rifu tafsirahu, tahukah engkau tafsirnya? Apakah engkau tahu tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tahukah engkau maknanya? Lalu orang itu mengatakan, taqul ana lillah abdun wa ilaihi raji'un. Orang itu mengatakan, ya saya ini milik Allah, kembali kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, kalau engkau sadar engkau adalah milik Allah dan kembali kepada Allah, faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un falya'lam annahu mawqufun, wa man alima annahu mawqufun falya'lam annahu mas'ulun. Kalau engkau mengetahui engkau adalah milik Allah dan kembali kepada Allah, engkau sadar itu, maka ketahuilah sesungguhnya engkau nanti berdiri di hadapan Allah.
Kalau sudah engkau sadar engkau nanti berdiri di hadapan Allah, falya'lam annahu mas'ul, maka engkau akan mengetahui engkau akan ditanya segala-galanya. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Kalau engkau mengetahui engkau akan ditanya, maka siapkanlah jawaban itu. Jadi Fudail bin Iyad menyadarkan kepada orang ini, bukan hanya kembali begitu saja kepada Allah, bukan hanya kembali saja kepada Allah, la, kita akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya segala macam perbuatan dan ucapan kita atau apa yang kita lakukan di dunia ini, akan ditanya semuanya. Maka di dunia ini siapkan jawabannya. Ya Allah. Jadi orang meninggal itu bukan meninggal udah milik Allah kembali kepada Allah, lah, dia akan ditanya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kalian akan kembali kepada kami, kalian akan dikembalikan kepada kami, summa inna alaina hisabahum, kalian akan kami hisab. Kemudian kami akan menghisab. Jadi, di mana kita persiapkan jawaban itu? Di dunia. Siapkan jawabannya. Waktu kita yang lalai, ya Allah, siapkan jawabannya. Umur kita yang lalai, ya Allah, siapkan jawabannya. Uang kita dari mana, kemana kita habiskan, siapkan jawabannya. 1.000 ini dari mana dan kemana 1.000 ini dihabiskan. Kalau untuk harta, pertanyaannya dua, dari mana dan kemana. Umur kita ditanya, dihabiskan umur itu untuk apa? Waktu kita ditanya, dihabiskan dalam apa? Digunakan waktu itu untuk apa? Siapkan jawabannya. Baik, kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, atau haqqan, benar-benar, innal insan, sesungguhnya manusia, la yatgha, sungguh-sungguh melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya berkecukupan.
ketika dia melihat dirinya berkecukupan. Istaghna, merasa sudah cukup, merasa tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan siapa-siapa. Inna ila rabbika ruj'a, inna sesungguhnya, ila rabbika kepada Tuhanmu, ar-ruj'a kembali. Berarti kita akan kembali. Kemudian sebagian ahli tafsir menyatakan ayat ini turun berhubungan dengan Abu Jahal. Makanya dikatakan kalla innal insana. Sebagian ahli tafsir menjelaskan insan di situ, manusia di situ maksudnya adalah Abu Jahal. Namun dalam beberapa tafsir lain seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di situ manusia, arti manusia tidak ada manusia yang tertentu. Jadi bersifat umum. Seperti di ayat yang ke-9-nya, ini berbicara tentang Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita, apa pendapatmu? Atau apakah engkau mengetahui allazi yanha, orang yang melarang, Jadi maksud di sini sebagian ahlu tafsir menjelaskan yang melarang di sini adalah Abu Jahal, dan yang dilarang adalah Rasulullah. Abadan idza shalla, abadan seorang hamba, idza shalla apabila dia salat. Jadi apa pendapatmu orang yang melarang ketika seorang hamba itu menjalankan salat? Ketika Rasulullah SAW ingin salat, mereka larang. Termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal melarangnya. Bahkan Abu Jahal pernah mengatakan, termasuk di dalam tafsir Taufiqur Rahman juga disebutkan, ara'aita alladhi yanha 'abadan idza shalla nazalat fi aduwillah Abi Jahal. Ayat ini turun berkenaan tentang musuh Allah adalah Abu Jahal. Wa dzalika li'annahu qala, karena Abu Jahal pernah mengatakan, maka turunlah ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? La in ra'aitu Muhammadan yusalli la ata'anna ala unuqih. Abu Jahal pernah mengatakan kepada
teman-temannya. Pernah nggak kalian lihat si Muhammad itu sujud? Salat di hadapan kalian? Mereka bilang pernah. Mereka bilang pernah. Terus kalian diam? Iya, kami diam saja. Maka Abu Jahal mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli, tapi kalau aku melihat si Muhammad itu salat di hadapanku, sujud di hadapanku, salat di hadapanku, la ata'anna ala unuqih, akan kupijak lehernya, akan kuinjak lehernya. Dan siapa yang berkata? Abu Jahal. Dan tak lama dari itu disebutkan di dalam hadis, disebut dalam hadis Imam Muslim, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, za'ama liyata'a ala raqabatihi atau ala unuqihi. Datanglah Rasulullah dan dia dalam keadaan salat, wa huwa yusalli. Maka ketika Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sedang salat, di mana ini? Di Ka'bah, di sisi Ka'bah. Sedangkan Abu Jahal tadi bertekad, kalau aku melihat si Muhammad itu salat di hadapanku, akan kuinjak lehernya. Lalu Abu Jahal melihat Rasulullah salat di sisi Ka'bah. Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi, qala faqila lahu ma laka, faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan. Ketika Abu Jahal ini mendekati Rasulullah SAW sedang salat, kemudian, dan ini di sisi Ka'bah, manusia banyak melihatnya, teman-temannya Abu Jahal banyak melihatnya. Datanglah Abu Jahal dengan kebenciannya, dengan kemarahannya, ingin injak kepala Rasulullah. Tapi tiba-tiba Abu Jahal ini belum sampai kepada Rasulullah, tiba-tiba Abu Jahal ini mundur sambil menolak sambil tangannya mengarah seperti dia menolak sesuatu. Mundur, kondisi tangannya seperti dia menolak sesuatu. Dan orang-orang di sisi Ka'bah melihat kondisi Abu Jahal seperti itu. Qala faqila lahu ma laka, ada apa denganmu wahai Abu Jahal? Kenapa tadi dirimu mundur kemudian menahan sesuatu atau menolak sesuatu?
Dia mengatakan, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sesungguhnya antara diriku dan diri Muhammad ada parit api. Wa haulan wa ajnihatan, parit api dan juga sayap malaikat. Parit api, kemudian sayap malaikat. Itulah yang membuat Abu Jahal mundur. Mendengar hal itu, apa kata Nabi SAW? Mendengar hal itu diucapkan oleh Abu Jahal, lalu spontan Rasulullah menjawab, laudana minni la akhtafathul malaikah udwan. Kalau dah dia mendekat saja kepadaku, akan malaikat mengepaskan sayapnya sehingga terpotong-potonglah badan tubuh Abu Jahal. Kalau datang saja dia mendekatiku, kata Nabi SAW, maka akan disambar sayap oleh malaikat itu, dikepaskan sayap oleh malaikat itu kepada Abu Jahal, sehingga anggota tubuh Abu Jahal itu terpotong-potong. Itulah membuat Abu Jahal mundur. Berarti dijaga nggak itu? Dijaga. Dia ingin mencegah, dia ingin melarang orang sholat. Dia ingin melarang orang sholat. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Apa pendapatmu orang yang melarang seorang hamba yang sholat? Siapa yang melarang? Abu Jahal. Dan siapa yang dilarang? Rasulullah SAW. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ini Allah mengajak Abu Jahal berfikir. Engkau wahai Abu Jahal melarang orang yang sholat, hamba yang sholat engkau larang, in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Bisa saja dia dalam keadaan yang diberi petunjuk. Bisa saja orang yang engkau larang salat, dialah yang berada di atas petunjuk. Au amara bittaqwa, dan dia orang yang menyuruh memerintahkan manusia untuk bertakwa. Jadi apa? Kenapa engkau melarang dia? Ini Allah mengajak Abu Jahal berfikir. Kenapa engkau wahai Abu Jahal mencegah Rasulullah, mencegah orang yang ingin sholat kepadaku, menyembahku? Kenapa engkau larang? Bisa saja orang yang sholat itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang berada di atas petunjuk. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Dan bisa saja yang melarang adalah pendusta dan orang yang berpaling dari petunjuk. Jadi subhanallah jemaah, ini memiliki arti yang luar biasa, hikmah, faidah yang luar biasa. Seperti manusia-manusia saat ini, banyak orang melarang, mencurigai, atau mencela orang yang benar-benar berada di atas sunnah, orang yang benar-benar menghidupkan sunnah.
bisa saja mereka berada di atas petunjuk. Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berusaha untuk mempraktekkan sunnah Nabi dalam kesehari-hariannya, yang terkadang dicela, yang terkadang dibenci, bisa saja mereka yang menjalankan, menghidupkan sunnah Nabi berada di atas petunjuk. Sedangkan yang mencela, sedangkan yang melarang berada di atas, berpaling dari petunjuk. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Allah lihat atau tidak? Allah lihat. Allah lihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini yang pertama diberikan pengertian kepada Abu Jahal. Tak juga. Bagus-bagus memberikan pengertian kepada Abu Jahal, tak berubah juga. Kalla la illam yantah. Sekali-kali tidak. Kalau dia tidak mau meninggalkan perbuatan itu, artinya terus-menerus melarang Nabi, terus-menerus mencela Nabi, tidak mau meninggalkannya, lanasfa'am bin nasiyah, akan kami tarik ubun-ubunnya ke neraka. Mana ubun-ubun, Pak? Ubun-ubun dari mana? Ditarik ubun-ubun itu, diseret ke neraka. Nah, ini sudah kasar gak ini? Kasar. Sebelum itu terjadi, Allah sudah mengajak berfikir, Allah sudah bagus-bagus mengingatkan, lemah lembut Allah mengingatkan, tak juga berubah. La illam yantahi, kalau seandainya dia tidak mau berhenti untuk mencegah si Nabi Muhammad itu sujud atau solat atau berdakwah, tak mau berhenti menghalang-halangi Nabi Muhammad itu berdakwah, lanasfa'an bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya, seret ke neraka. Kenapa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Karena ubun-ubun, pemilik ubun-ubun itu, siapa pemilik ubun-ubun? Abu Jahal. Pemilik ubun-ubun itu penuh dengan dusta dan penuh dengan dosa. Falyad'u nadiyah. Kalau dia punya teman-teman memanggil untuk menolong dirinya, silakan. Biarkan dia memanggil teman-temannya untuk menolongnya. Bisa tuh? Bisa teman-teman Abu Jahal menolongnya? Gak bisa. Sanad'u zamaniyah. Kalau Abu Jahal memanggil teman-temannya untuk menolongnya, kata Allah, sanad'u zabaniyah, kami panggil zabaniyah, kami panggil malaikat zabaniyah. Kalau Abu Jahal memanggil teman-temannya untuk menolongnya, membantunya, kami yang akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah yang akan menyeretnya. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'ahu, ya Muhammad, jangan sibukkan open dengan Abu Jahal,
Jangan pernah tunduk kepadanya. Jangan pernah mengikuti ucapannya. Jangan pernah memasukkan perasaan terhadap ucapannya, omongannya. Wasjud waqtarib. Sibukkan diri dengan memperbanyak sujud, dengan memperdekatkan diri kepada Allah. Jadi ini juga jemaah pelajaran sama kita, jangan terlalu sibuk. Kalau ada orang mencela, udah biarkan saja. Jangan terlalu sibuk, jangan terlalu habis waktu mengurusinya. Gak perlu. Sibukkan diri di dalam ibadah. Sibukkan diri memperbanyak solat sunnah. Kita tahu solat itu memperbanyak solat itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Ketika sujud adalah tempat di mana kedudukan yang lebih dekat dengan Allah. Sibukkan itu diri dengan itu. Jangan open kemana-mana. Biarkan di media sosial begitu, enggak usah di open, biar. Dai kondang begini, udah silakan. Ini kalau seandainya Rio ini mereka penuhi hancur bertumpah darah, itu dusta semua. Biarkan di situ. Gak usah open, gak usah terlalu sibuk membalas-balasnya, tak perlu. Terus kita berjalan. Habis waktu mengurus-ngurus seperti itu. Apalagi penuh dengan kedustaan. Dia ambil referensinya juga penuh dengan kedustaan. Pas deh. Dia ambil kisah sejarah itu dari kitab ini. Tapi itu adalah referensi, juga pengarangnya adalah yang penuh dengan dusta juga. Baik. Jadi sibukkan diri dalam belajar, sibukkan diri dalam menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, terus ibadah, terus memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya memperbanyak salat sunnah. Jangan sujud saja yang berperbanyak. sujud itu sudah ajaran aneh itu. Kata Ustaz memperbanyak sujud, kata. 1 jam sujud terus. Baik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kira-kira pertanyaan? Tafadhal. Waalaikumsalam. Nah.
Untuk pertanyaan yang pertama, itu sudah bertahun-tahun Honda tadi ya, kereta tadi juga belum, pemiliknya belum mengambilnya, nggak mengambil juga, nggak tahu entah kenapa gitu kan. Pertama ada usaha dulu, ada usaha untuk menghubunginya. Kalau toh juga tidak ada, maka silakan dijual, kemudian ambil dari uang yang sudah kita gunakan di dalam memperbaikinya. Berarti uang kita itu ambil. Kalau ada sisanya ditahan. Ditahan, bisa saja 2 tahun 3 tahun sebelumnya dia datang kembalikan itu. Sebagaimana kisahnya dalam hadis riwayat yang gaji tadi diolah, kemudian punya banyaklah menghasilkan dari gaji itu, diolah-olah pemiliknya, pemilik perusahaan itu. Ada ghanam, ada apa namanya, kambing, ada bakarah, ada lembu. Tiba-tiba datang pemiliknya minta gaji tadi, lalu satu lembah itu, satu lembah kambing, satu lembah apa, bakarah, sapi, itulah gajimu. Nah, tidak mungkin kata yang punya gaji, tidak, itu milikmu yang saya olah, karena diambil. Jadi disimpan itu sampai nanti masanya. Kalau ada ahli warisnya, sampaikan, kasihkan ke ahli warisnya. Ada saudara-saudaranya di kampung itu yang kita kenal, atau ada hubungan dengan persaudaraan famili mereka, katakan ini uang kereta, ceritakan, jadi ini uang kereta kami lelang, kami jual, ini sisa dari penjualan dari kereta tersebut, kasihkan kepada keluarganya. Kalau masih bisa dihubungi keluarga. Jadi kalau ingin diinfakkan, sebutkan atas nama dia. Itu bukan kita yang berinfak, tapi dia yang berinfak. Ya udah bertahun-tahun nih, enggak juga. Diinfakkan atas nama dia. Ahli warisnya juga enggak ada, atau saudaranya juga enggak ada, baru. Tapi kalau masih bisa ada ahli warisnya, ada saudaranya, sampaikan itu, sampaikan. Sehingga lepaslah tanggung jawab kita. Faham Pak ya? Baik. Yang kedua, model yang seperti tadi, insya Allah itu tidak termasuk bagian dari riba. Sama halnya misalnya, saya ingin beli mobil, saya datang kepada orang kaya, Pak, saya mau ingin beli mobil, bisa nggak Bapak belikan mobil, nanti saya mencicil kepada Bapak. Terserah Bapak mau berapa Bapak jual. Kalkulasikan berapa keuntungannya. Dengan syarat tidak ada denda. Tidak ada denda. Kemudian tidak ada penghangusan. Jadi kalau tidak sanggup ditambarnya, dihangus. Nggak boleh, itu sudah riba. Jadi kalau siap dia beli mobil yang sesuai dengan saya ikut sama dia ke showroom, misalnya ini mobilnya saya, udah saya pun pulang, ya Ustaz, nanti kami antar ke rumah Ustaz. Kemudian ditanyalah harga, kemudian disampaikannya kepada kita harga, Ustaz harganya ini sekian, harganya sekian, berarti per bulan Ustaz harus membayar sekian selama sekian tahun. Nah, taulah kita harganya, taulah kita berapa lama kita mencicilnya, berapa lama, tahu itu sudah jelas semuanya, maka seperti ini insya Allah tidak masalah. Sama seperti yang tadi kita datang
untuk kepada bangunan atau kepada orang minta bayarkan bangunan, alat-alat bangunan berapa, silakan. Nah, ini namanya bisnis, silakan. Mau mengambil keuntungan silakan. Kemudian nanti kalkulasikan berapa saya bayar per bulan dan berapa selama berapa tahun saya membayarnya. Dikalkulasikannya, kemudian dapat hasilnya, berjalan, tidak masalah, insyaallah tidak masalah. Itu tidak termasuk riba, halal insyaallah. Jadi silakan juga Pak untuk misalnya diinformasikan, karena mungkin ada di antara ikhwan ingin memperoleh istana di surga atau rumah di surga, maka dengan cara berinfak ke masjid. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.